Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Iib Wijayanto bersama saya dan Ustadz Iib Wijayanto di program Daily Comment edisi yang kelima. Seperti biasanya, kita bakal jawabin pertanyaan dari video sebelumnya dari bapak-bapak, ibu-ibu, dan kawan-kawanku semuanya. Video sebelumnya ini judulnya, kamu pengen mantan merangkak mencium kakimu akan kejadian. Bagi yang belum nonton, jangan lupa ditonton dan jangan lupa Tonton juga iklannya sampai selesai, jangan di skip ya, biar AdSense-nya tambah. dan agar Terima program kasih. ini terus berjalan seterusnya. Ya, jadi kalau ditonton, iklannya ditonton, kita tambah semangat lah untuk meneruskan program ini ya. Jadi program ini kan memang kita dedikasikan untuk menjawab langsung ya komen-komen dari teman-teman, karena memang ayah catat itu ada mungkin hampir 3.000-an komen ya. Sejak tahun 2020 tuh ada sekitar 3.000-an komen ya, yang belum bisa kita respon karena memang saya sendiri kan bilang saya rabun ya, untuk ngetik yang kecil-kecil itu sering typo ya. Jadi saya lebih suka memang setiap komen itu bisa kita explore, kita jawab secara langsung ya. Kemarin kita sudah coba, Auli, dengan live streaming. Dengan kamu kan pernah juga Iya, tuh pas pernah. Ramadan, tapi kan sinyalnya buffering terus ya. Seringkali itu kita baca hadis, tapi karena sinyalnya buffering, jadi hadisnya tidak lengkap. Nah, jadi kita sekarang terus mencari format agar bisa terus bersentuhan dekat dengan seluruh pemirsa channel kesayangan kita ini. Betul. Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama ya. Oke. Oke. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau nanya, apa orang yang mengingkari janji bisa dapat balasan di dunia? Cerita mantan saya janji menunggu saya untuk menikahi dia bulan 10 ini dan tidak akan berpaling. Ya. Tapi dia terayu oleh orang lain dan ingkari janjinya. Iya, jadi orang yang mengingkari, mengkhianati janjinya di dunia, dia akan mendapatkan azab di dunia. Ya. Jadi begitu. Jadi kalau kita tidak mau mendapatkan azab, mendapatkan kesulitan, tentu kita harus selalu menjadi orang yang amanah, tidak mengkhianati janji, ya. Dan yang lebih penting lagi, apapun yang kita katakan, kita selalu berusaha untuk menepatinya. Itu yang paling penting ya. Pertanyaannya kan, apa azab dunia untuk mantan yang tidak menepati janjinya? Ya. Jadi apapun yang kita inginkan azab itu terjadi kepada mantan, itu akan kejadian ya, seperti judul video kita yang kemarin ya. Jadi sebab turunnya azab untuk mantan yang mengkhianati janjinya untuk menikah dengan kita ya. Padahal kan sedih banget tuh ya, orang sudah foto prewedding tuh. Foto prewedding, kemudian undangan sudah nyebar kemana-mana. Tahu-tahu pernikahan dibatalkan, kan bapaknya bisa stres tuh, kalau punya sakit jantung kan repot ya. Kasihan itu, dan itu banyak terjadi seperti itu. Nah, itu adalah kezoliman yang luar biasa ya. Dan untuk orang yang zolim itu ya dari yang kecil-kecil saja. Misal kita tuh hobi ya, misal teman kita punya akun media sosial, nah kita komen untuk mengganggu media sosialnya, wah ini postingan jelek segala macam dan seterusnya. Itu sudah sebuah kezoliman. Walaupun kita pakai akun apa itu pura-pura, akun sembunyi-sembunyi dan seterusnya, yang tidak tahu pemilik akun itu kan orang yang punya akun, tapi kan Allah Maha tahu. Dan doa orang yang terzolimi itu adalah doa yang mustajab. Nah, termasuk juga itu tadi, ya, sudah dijanjikan menikah, bahkan mungkin sudah pinangan, sudah lamaran, sudah bertunangan, tahu-tahu di-cancel. Ya, maka orang yang dikhianati oleh mantannya itu doanya terkabul. Dakwatul mazlumi mustajabah wa in kana fajiron
fafujuruhu ala nafsih. Doa orang yang terzolimi itu mustajab. Walaupun dia orang yang fajir. Apa itu orang yang fajir? Orang yang fajir itu adalah orang yang gemar maksiat. Karena kefajiran yang ia lakukan, ia tanggung dosanya sendiri di hari kiamat. Tapi karena dia terzolimi, doanya terkabul. Itu kalau orang yang gemar maksiat. Dia terzolimi pun doanya terkabul. Apalagi orang yang terzolimi ini adalah orang yang ahli ibadah. Maka pertanyaannya tadi, azab dunia apa yang akan mantan dapatkan? Ya apapun yang kita minta kepada Allah akan terjadi dalam kehidupan mantan. Tapi saran saya, kalau memang masih cinta, berdoa yang baik-baik. Nanti kita berdoa agar dia penyakitan, enggak taunya dia jodoh kita. Balik ke kita jadi ngurusi orang sakit. Iya, malah kita yang repot ya. Terus kita berdoa agar dia bangkrut, ternyata dia jodoh kita. Ya kan repot juga tuh punya pasangan menganggur, harus membiayai dan seterusnya. Jadi berdoa yang baik-baik, berdoanya sekarang agar dia sadar dan kembali kepada kita. Begitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Oh, ini ada yang minta doanya nih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mohon doanya untuk calon suami hamba. Semoga segera kembali untuk saya selamanya. Terima kasih Pak Ustadz. Amin ya. Pokoknya siapapun yang komen dan minta didoakan. Oh ini ada namanya ya. Oh bukan ya. Oh ya ya oke. Oh ya. Ya pokoknya saya doakan ya. Insya Allah. Semoga pasangannya kembali ya. Menikah itu yang paling penting. Menikah bukan cuma pacaran senang-senang ya, tetapi kembali menikah membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah bersama selamanya dunia akhirat. Bahagia, berkah, amin. Amin. Ya. Oke, kita ke pertanyaan nomor 3. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, saya selalu berdoa kepada Allah meminta kalau emang mantan terbaik untuk saya, tolong dikembalikan atau dipersatukan lagi dengan saya. Kalau mantan bukan yang terbaik untuk saya, tolong dipertemukan saya dengan orang lain yang lebih baik dari mantan. Apakah itu sama saja kasih pilihan kepada Allah? Karena semua yang menentukan Allah. Mohon solusinya Pak Ustadz, terima kasih. Ya, banyak orang berdoa begitu ya. Tapi ya itu sebenarnya oke-oke saja. Walaupun yang lebih baik itu berdoa dengan apa yang kita inginkan. Ya. Jadi kita berdoanya, ya Allah, jadikanlah mantan sebagai jodohku. Nah, jadi nanti apapun yang kemudian Allah berikan kepada kita, ya kita terima. Tapi kita mintanya jangan, kalau bisa sih jangan pakai pilihan begitu. Ya, kita mintanya berdoanya langsung dengan kalimat yang jelas apa yang kita inginkan. Kalau kita pengen dia jadi jodoh kita berdoa, ya Allah jadikanlah mantan, kita sebut namanya, kita sebut nama bapaknya sebagai jodohku yang setia kepadaku selamanya dunia akhirat. Nah, nanti doa itu kan ada 3 ya. Jadi yang pertama langsung Allah kabulkan. Mantan balik nih kepada kita. Atau yang kedua, Allah tunda dulu. Ya Allah ingin melihat kesungguhan hati kita dalam berdoa. Itu yang kedua. Atau yang ketiga, ya Allah gantikan dengan seseorang yang lebih baik lagi daripada mantan. Nah itu 3 kemungkinan itu ketika kita berdoa. Tapi kalau bisa berdoa itu dengan kalimat yang jelas. Ya, to the point. Apa yang kita inginkan, ya. Kalau menurut Allah mantan itu tidak baik untuk kita, otomatis akan digantikan dengan yang lebih baik. Oke, makasih Pak Ustadz. Oke, ada pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum ya Ustadz. Waalaikumsalam. Doanya moga mantan saya sadar dan kembali kepada saya. Ya, saya doakan pokoknya semoga mantannya bisa kembali dan yang paling penting kembali untuk menikah ya. Kalau yang bercerai rujuk kembali, melanjutkan rumah tangga, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, berkah, selamat, bahagia, segar bugar, mudah rezekinya, ya, berjodoh dunia akhirat. Amin.
selanjutnya. Oh, ini ada yang minta doa nih. Ya, oke, sebentar saya besarkan dulu. Baik, oke. Amin, amin ya Allah ya. Semoga Allah persatukan, Allah kembalikan suami atau istri yang berpaling ya. Dan eh, satu, kita saling mendoakan ya. Kedua, terus berdoa. Karena kalaupun kita nih dengan mantan ternyata jodohnya sudah habis ya. Kan banyak orang menikah 3 tahun tapi kemudian bercerai, artinya jodohnya cuma 3 tahun, kemudian masing-masing menikah dengan orang lain, kan banyak seperti itu. Nah, kalaupun kita ini dengan mantan ternyata perpisahan itu adalah tanda bahwa jodoh kita dengan mantan sudah habis, itu adalah takdir yang tidak bisa kita tolak kecuali dengan doa ya. Jadi satu-satunya yang bisa menolak takdir itu cuma doa. La yaruddul qada'a illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Jadi walaupun jodoh kita sudah habis dengan mantan, jalan hidup kita dengan mantan insya Allah bisa berubah. Selama kita masih mau terus berdoa agar dia berjodoh dengan kita. Begitu. Gitu, oke, makasih. Terus ke pertanyaan selanjutnya. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya pisah sudah 4 bulan karena mertua, tapi kami sama-sama tidak gugat. Ketika saya pengen bertemu benar sama istri di toko, rasanya cemas berlebihan. Padahal tujuan saya hanya ingin melihat anak saya. Terus untuk meniadakan rasa cemas karena ingin bertemu tadi, saya amalkan Al-Fatihah untuk istri saya, lalu saya azan sendiri dengan suara halus. Akhirnya rasa itu tiada. Apakah boleh amalan tersebut Pak Ustadz? Ya boleh saja, tidak apa-apa ya, baik itu. Karena memang semua ayat di dalam Al-Quran itu bisa dijadikan sebagai ayat ruqyah ya, semua. Dan paling afdol memang surat Al-Fatihah ya. Jadi ruqyah itu bisa untuk penyakit yang fisik, juga termasuk batin kita. Misal ada persoalan, kecemasan, kegundahan dan seterusnya. Nah, itu bisa kita bersihkan dengan membacakan surat Al-Fatihah untuk diri kita sendiri ya, begitu. Oke, selanjutnya mohon doanya Pak Ustadz supaya mantan saya kembali dan menghubungi saya dan berjodoh dunia akhirat. Amin. Amin, amin ya Allah. Semoga mantannya siapapun ya yang menulis komen ini, Allah gerakkan untuk menghubungi ya, dan Allah gerakkan hati, pikiran untuk meminta menikah ya. Karena saya pikir itu, ayah selalu mendorong orang untuk menikah yang belum menikah, dan kalau yang bercerai, ayah selalu mendorong orang untuk rujuk kembali ya, untuk bersama ya. Karena apapun ya, perceraian itu adalah sesuatu yang paling Allah tidak sukai ya. Karena itu kenapa kita rajin ibadah tetapi kita mengerjakan sesuatu yang paling Allah tidak sukai, yaitu perceraian. Nah, karena itu semoga ya dengan subscriber, pemirsa di channel kita ini, alhamdulillah ayah cermati juga yang dari bercerai rujuk kembali itu banyak. Semoga itu juga menjadi amal saleh untuk kita. Amin ya. Oke. Selanjutnya, Ustadz, hubungan kami on dan off. Jujur saya masih sangat mencintai dia. Ya. Apa yang harus saya buat Pak Ustadz? Ya, jadi kalau masih on off itu sebenarnya masih bagus tuh ya. Masih ada peluang ya. Karena apa? Tanda orang masih mencintai itu kalau masih on off. Seperti misalnya blokir media sosial. Itu kalau dia memang pengen melupakan kita, dia blokir selamanya, dia ganti nomor teleponnya. Ya, jadi sudah tuh selesai, kita tidak bisa lagi menghubungi dia. Tapi selama mantan itu masih buka tutup blokir media sosial, itu menunjukkan dia juga masih ragu-ragu untuk berpisah. Ya. Lah kalau dia tidak ragu-ragu, ngapain dia buka tutup? Jadi dia buka tutup itu sebenarnya adalah sinyal dari dia bahwa dia sesungguhnya tidak siap untuk berpisah, tidak menginginkan perpisahan itu, cuman masih gengsi. Ya, gengsi untuk kembali.
Nah, karena itu apa yang paling bagus dilakukan sekarang? Ajak menikah. Begitu kalau belum menikah ya. Karena kalau sudah menikah nanti insya Allah ya, dengan pertemuan yang lebih banyak. Kan kalau orang sudah menikah satu rumah ya. Nah, semoga konflik-konfliknya akan lebih minimal ya. Dan orang akan masuk ke tahapan berikutnya dalam kehidupannya. Apa itu? Punya anak, mulai memikirkan cicilan rumah, cicilan mobil, dan seterusnya. Jadi sudah lupa tuh untuk bertengkar seperti halnya masa-masa sebelum menikah dulu. Begitu, Auli. Oke, pertanyaannya sudah habis. Ya. Terima kasih yang sudah mau bertanya di kolom komentar. Bagi kalian yang ingin bertanya, komentar aja di bawah. Dan ada pesan-pesan sebelum... Ya, jadi uh, pernikahan itu penting ya untuk disegerakan. Karena ya dulu pas masih muda punya pengalaman jadi namanya tuh DPL ya, dosen pembimbing lapangan kuliah kerja nyata. Ini kan sekarang lagi ngetren nih KKN jadi film, jadi apa namanya cerita di media sosial dan seterusnya. Dulu ayah pas masih muda, masih bujangan ya, pernah jadi asisten DPL KKN ya, jadi dosen pembimbing lapangan KKN itu kita bimbing mahasiswa KKN. Jadi model KKN itu ada macam-macam ya. Ada singkatnya itu ada yang namanya reguler 1. Reguler 1 itu di lokasi KKN-nya itu 2 bulan. Syaratnya itu harus sudah tutup teori. Jadi teori kuliahnya itu udah selesai semua sehingga di lokasi KKN bisa 2 bulan. Nah, ada nih mahasiswi yang sudah tunangan nih berangkat KKN. Bahkan KKN itu berangkat itu diantar oleh tunangannya coba ya. Apa yang terjadi dalam 2 bulan KKN? Dia cinta lokasi dengan teman KKN-nya. Setelah cinta lokasi selesai rampung KKN, tunangannya dia putus dan kemudian dia menikah dengan teman KKN-nya. Nah, jadi itu ya. Kalau memang kita merasa sudah siap, tidak usah ditunda-tunda. Ya, jadi pernikahan itu disegerakan jika memang kita merasa sudah siap lahir batin untuk menikah. Ya, karena tadi kan begitu perjalanannya itu masih macam-macam itu ya, tidak segera menikah ya jadi on off. Ya, jadi macam-macam, mudah tergoda dengan orang lain ya, bahkan ada juga yang sudah lamaran ternyata tergoda orang lain, kemudian lamarannya di cancel padahal sudah nyetak undangan, sudah foto prewedding dan seterusnya tadi. Nah, maka saran saya ya, untuk yang masih aman-aman saja. Nah, segerakan saja menikah ya, insya Allah nanti Allah akan mudahkan rezekinya ya, akan Allah bukakan pintu-pintu rezekinya ya. Jadi banyak orang ketakutan, aduh kalau menikah nanti bagaimana ya, le ngopeni istri, ngopeni anak dan seterusnya. Allah yang kasih rezeki, tugas kita berusaha semaksimal mungkin. Wa alaysa lil insani illa masya'a, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Begitu, Auli. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa nonton sampai habis. Ya. Terus iklannya juga jangan lupa ditonton ya. Biar Terima kasih ke terus. teman-teman di Malaysia. Saya lihat yang komen banyak sekali teman-teman dari Malaysia. Terima kasih banyak. Insya Allah semoga ya kalau jadi nih tahun depan lah ya, tahun depan 2024 kalau jadi ya bimbing umroh lagi, biasanya saya transit ke Malaysia. Biasanya nginep 1 malam tuh, tapi nginepnya di dekat-dekat bandara di KL ya, Kuala Lumpur. Nanti ya kalau kan tidak tidur tuh, nggak tidur tuh ayah kalau malam tuh transit begitu. Biasanya jalan-jalan dengan teman-teman, rental mobil itu ke Petronas dan lain-lain. Insya Allah nanti saya kabarin ya, siapa tahu bisa ketemu di sana. Insya Allah tahun depan, insya Allah ya, belum tahun ini. Semoga aja. Masih nyari jamaahnya dulu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.